Jika saya katakan Switzerland, apa yang Anda kenang dari nama itu? Apa image yang Anda bayangkan kalau saya katakan Switzerland? Banyak tentunya ya. Salah satunya adalah coklat dan yang banyak dalam pikiran kita kalau mengenang tentang Switzerland adalah jam. Oke, jam tangan. Memang betul Switzerland itu sangat terkenal dengan jam tangannya. Saya akan ceritakan sedikit tentang seorang Swiss karena dia bisa dijadikan contoh, tokoh juga adalah seorang Nicola Hayek. Nicola Hayek adalah seorang warga negara Swiss yang intinya berinovasi pada saat-saat keadaan mendesak, pada saat uh, industri jam tangan di Swiss itu melemah ya. Seperti kita ketahui jam tangan Swiss itu sudah terkenal dari abad ke-19 ya. Udah lama sekali dan mereka sangat terkenal dengan pembuatan jam mekanik. Jam-jamnya itu dengan presisi yang tepat. Tapi di awal tahun 1970 ada sebuah revolusi yang terjadi di Asia, yaitu di Jepang, dengan merek Seiko. Mereka membuat jam tangan dengan sistem quartz. Ternyata pada saat itu hasilnya itu sangat lebih bagus ya, presisinya lebih tepat ya. Sehingga dimulai dari tahun 70-an industri jam tangan Swiss itu melemah ya. Melemah kalah dengan jam tangan buatan Seiko yang dapat menawarkan harga yang jauh lebih murah dari jam tangan seperti Rolex, seperti Omega, seperti jam-jam terkenal Swiss lainnya ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh seorang Nicola Hayek? Dia berpikiran bahwa selama ini kondisi alam Swiss itu memang sangat sulit ya, dengan 4 musim, dengan gunung yang batu-batuannya terjal. Jadi daya juang orang Swiss itu jauh lebih besar gitu ya. Dan dia tidak mau menyerah karena dia seorang Nicola Hayek, dia berkeyakinan bahwa industri jam tangan Swiss masih mempunyai masa depan yang cerah ya. Apa yang dia lakukan adalah dia mencoba membuat apa yang dilakukan Jepang, yaitu membuat sistem jam tangan dengan menggunakan quartz ya. Tadinya yang jam tangan Swiss terkenal mekanik, selalu di otomatik ya, selalu di atas dengan harga yang mahal. Dia mengcreate sebuah merek jam tangan yang dari plastik ya, dari sistem quartz, yaitu dengan merek dinamakan Swatch. Itu singkatan dari second watch. Mengapa Nicola Hayek berani membuat jam tangan yang lebih murah yang biasa diproduksi oleh Swiss? Karena dia yakin ya, kalau bersaing dengan pasar dari Asia, barang-barang Asia, orang Eropa lebih image Swiss tuh lebih bagus ya presisinya. Jadi meskipun sedikit lebih mahal dari jam buatan Asia, di Eropa atau di Swiss sendiri akan memilih jam buatan Swiss. Itulah salah satu inovasi Nicola Hayek. Dia berkreasi, tidak takut untuk melakukan menurunkan standar atau image yang selama ini digunakan Switzerland, tapi dengan penjualan yang begitu banyak ya, dengan jumlah kuantiti yang banyak. Dan dari tahun ke tahun, pertama kali Swatch diluncurkan sekitar tahun 1983 dengan harga sebesar 39 franc ya. Jauh lebih murah dari Rolex atau Omega yang harganya lebih dari 1.000 saat itu ya. Kalau sekarang harga jam Rolex itu lebih paling murah sekitar 10.000 ya. Sekitar 200 juta gitu ya. Nah, tapi dengan
inovasi sekarang Swatch sudah secara seasonal mereka bekerja sama dengan jam-jam merek terkemuka untuk boosting dari merek Swatch ya. Nah, itu yang kita bisa ambil dari seorang Nikola Hayek ya. Dia mengerti bahwa justru dalam kondisi yang krisis, yang terdesak, dia dapat memecahkan masalah, keluar dari masalah yang dihadapi Swiss, yaitu yang dilakukan. Tapi memang mentality dari consumer Swiss itu jauh berbeda dengan di Asia ya. Di Swiss itu mereka sangat sadar bahwa mereka bangga dengan produksi bangsa sendiri ya. Kedua, ciri khas mindset dari orang-orang Swiss itu adalah memancing kreativitas dalam kondisi krisis ya. Ketiga, dia bisa dapat membaca pasar dan persaingan. Ini sangat penting. Apa yang kita butuhkan adalah rasa loving, compassion, empathy ya. Dalam kita untuk menganalisa pasar, kita harus mempunyai rasa empathy, bagaimana dapat memprediksi ya kira-kira apa yang terjadi 10 tahun ke depan, misalnya di pasar, di market ya. Dan itu yang saya tampilkan di buku saya di hashtag Service Attitude. Jadi di sini saya tampilkan dari bahan yang saya ambil dari berita-berita dari Swatch Group, juga dari majalah Time, bagaimana ceritanya seorang Nikola Hayek yang terdesak karena saingan datang dari negara Asia, tapi bisa bangkit gitu ya. Bahkan sekarang industri jam tangan Swiss itu ada pada puncaknya. Tidak hanya jam yang second watch itu, tapi juga yang jam-jam tangan yang harganya mahal, yang kelas 1 di pasaran dunia. Itu yang saya ingin share pada kali ini. Saya ingin mengambil contoh seorang Nikola Hayek yang menurut saya beliau mempunyai rasa loving, compassion, empathy, dan creativity. Terima kasih, sampai ketemu. Jangan lupa like, comment, share. Jangan lupa juga kalau ada pertanyaan silakan berkomentar, dan sampai kita ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.